dari formasi kosong yang ada 5 ini apakah nanti akan diisi oleh P1, apakah diisi oleh P2, apakah diisi oleh P3, atau tetap kosong, ataukah akan dipindahkan melalui mekanisme. Saat ini kita sedang berada di masa keindahan di mana kita sedang menantikan hasil pengumuman kelulusan, yang mana saat ini untuk ditunda ialah dengan tujuan yang baik, yaitu dari Kemdikbudristek menyatakan bahwa ini adalah supaya bisa nantinya mengangkat guru honorer yang lebih banyak lagi melalui mekanisme optimalisasi formasi. Berkaitan dengan itu, di sini kita akan mencoba membantu menjawab pertanyaan salah satu kawan kita, yaitu jika dibutuhkan 5 guru tapi pelamarnya hanya 1 orang, itu tidak lulus passing grade, apakah bisa lolos atau tetap formasinya kosong? Ya, benar, di sini dari perjalanan kawan kita ini kita bisa mensimulasikan, misalkan di sini yaitu ada pelamar umum atau P4 yang tidak lulus passing grade. Nah, di sini ada suatu sekolah, yang benar di sini ada 5 formasi. Kemudian pelamarnya ini hanya ada 1, entah itu guru Indo maupun juga non Indo. Selanjutnya di sini kalau misalkan di sini kita melamar, di sini kita nggak lulus passing grade dari pelamar umum. Kemudian di sini kita itu nanti gimana? Apakah formasinya itu ataukah kosong ataukah tidak? Tentunya di sini kita belum bisa menyimpulkan terlalu dini. Kalau misalkan kita menyimpulkan bahwa kita nggak ada pesaingnya, dikarenakan kita nggak bisa melihat pesaing sebelum nanti diberikan pengumuman. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, apakah nanti formasi kosong ini apakah akan diisi oleh P1 ataukah akan diisi oleh P2, apakah diisi oleh P3, atau mungkin akan tetap kosong, atau mungkin nanti akan dipindahkan. Nah, saat ini merupakan suatu saat di mana sedang dilakukan optimalisasi formasi. Nah, kira-kira bagaimana informasinya dan perkiraannya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini marilah kita tengok kembali terkait tentang proses pendaftaran P3K Guru tahun 2022, yang mana pada pendaftaran P3K Guru tahun ini di sini terdapat yaitu 4 kategori pelamar ya. Jadi teman-teman, untuk ketika kita login ke akun SSCSN, di sana akan terintegrasi yaitu data di SSCSN dari filtering dapodik kita. Apakah kita itu P1, P2, P3 ataupun juga pelamar umum. Tentunya dari masing-masing kategori di sini mengikuti mekanisme seleksi yang berbeda-beda antara masing-masing kategori ya, dan syarat utamanya di sini kita harus lulus seleksi administrasi dulu yang dilakukan oleh admin instansi. Nah, selanjutnya di sini untuk yang penempatan ya, untuk penempatan untuk P1 ini harus dilakukan penyesuaian ya, yaitu penyesuaian formasi, yang mana untuk penyesuaian formasi itu adalah dari Menpan RP. Maka di sini penyesuaian formasi ini kalau misalkan ada guru yang lulus passing grade kemudian ada formasi kosong di tempat lain, itu bisa dipindahkan. Kemudian terkait tentang mekanismenya tentunya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, di sini erat kaitannya dengan untuk pendaftaran formasi pelamar umum. Ya, mana di sini terkait tentang kebermunculan atau dari mana sih untuk bermulanya dari formasi pelamar umum, yang mana di sini seperti ini munculnya. Tentunya untuk formasi pelamar umum ini antara satu daerah dengan daerah lain tidak sama ya. Ada yang daerah membuka formasi untuk umum, ada yang tidak membuka, atau mungkin ada yang membuka namun hanya mapel-mapel tertentu atau formasinya itu hanya sedikit. Nah, seperti yang kita ketahui di sini teman-teman, yaitu dari untuk penempatan. Jadi untuk penempatan pengisian formasi yang ada di masing-masing Pemda itu tentunya diurutkan. Yang pertama itu adalah melalui penempatan dulu. Nah, penempatan P1. Jadi untuk P1 ini adalah ditempatkan dulu melalui mekanisme penyesuaian formasi. Nah, selanjutnya dari sisa formasi P1, nah sisanya ini maka dibukalah untuk seleksi observasi untuk P2. Dan juga sisa dari P2 ini adalah sisa formasinya dibuka untuk P3. Nah, selanjutnya dari sisa formasi ini, kalau misalkan dari penempatan P1 kemudian observasi P2 dan P3 masih ada buka formasi, ada sisa formasi, maka barulah sisa formasi ini akan diberikan untuk P4 ya. Yang mana di sini untuk pelamar umum itu mengikuti ujian seleksi dengan menggunakan cat UNBK. Jadi jelas di sini penyebab munculnya dari formasi pelamar umum itu adalah dikarenakan masih ada sisa formasi dari penempatan P1, P2 dan juga P3. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita cek lebih detail lagi, penyebab formasi P4 itu dibuka
Itulah yang pertama. Nah, kemungkinan yang pertama ini adalah dari P1, P2, P3 ini semua sudah tuntas ya untuk penempatannya. Jadi kalau misalkan dibuka untuk formasi pelamar umum itu adalah dikarenakan untuk yang P1, P2, P3 ini adalah sudah ditempatkan semua, atau diperkirakan untuk penempatan P2 dan P3 ini sudah diperkirakan masih ada kelebihan sehingga dibukalah formasi untuk pelamar umum. Nah, kemudian untuk penyebab formasi P4 dibuka yang kedua ini adalah yaitu di sini ada P1, P2, P3 meskipun belum mendapatkan penempatan, namun di sini kalau misalkan dilihat pencocokan dari linearitas ijazah dengan formasi yang dibutuhkan di daerah tersebut itu adalah belum maksimal. Misalkan di daerah saya, misalkan di sana masih terdapat sisa formasi untuk guru agama misalkan. Namun dari P2, P3 itu ternyata tidak banyak guru yang memiliki S1 PAI. Maka di sana memungkinkan terjadinya pembukaan formasi untuk guru agama untuk pelamar umum. Nah, jadi di sini adalah ada dua penyebab formasi P4 itu dibuka, yaitu sudah tuntas untuk penempatan pelamar prioritas dan juga linearitas ijazah dengan formasi yang dibutuhkan dari pelamar prioritas itu sudah nggak bisa untuk dimainkan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita untuk yang ketiga, yang mana dari sisa formasi itu dibuka kemudian untuk umum. Setelah P1, P2, P3 ini adalah sudah mentok di sini, maka sisa formasi yang masih ada ini adalah dibuka untuk pelamar umum atau P4. Yang mana untuk pelamar umum itu terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Nah, selanjutnya di sini kita sebagai pelamar umum itu harus memahami ini adalah kita untuk bisa lulus nanti mengisi formasi diangkat menjadi ASN P3K. Ini ada dua syarat lulus untuk pelamar umum ini. Nah, yang pertama itu adalah kita lulus passing grade ya. Jadi kita harus lulus passing grade dulu. Nah, lulus passing grade, kemudian untuk yang kedua di sini kita harus mendapatkan peringkat yang terbaik dari formasi yang kita lamar tersebut. Nah, kalau misalkan di sini misalkan ada hasil yang seperti ini, misalkan di sini ada satu formasi ya, misalkan ada satu formasi yang dibuka untuk umum, maka di sini syarat utama kita itu harus lulus passing grade dulu. Nah, kita harus ingat untuk passing grade di seleksi P3K guru itu sama halnya dengan passing grade di seleksi P3K non guru, baik itu nakes maupun juga teknis. Yang mana di sini untuk passing grade itu bukan hanya passing grade teknis saja, namun di sini ada passing grade untuk yang kompetensi teknis, kemudian passing grade untuk manajerial dan sosiokultural, dan juga passing grade nilai wawancara. Kalau dari ketiga passing grade ini sudah terpenuhi, maka akan dilakukan yaitu peringkat ya, di ranking. Yang mana kalau misalkan formasi 1, misalkan di sini pendaftarnya ada 8, maka nilai peringkat yang paling atas, nilai akhir paling tinggi inilah yang akan mengisi formasi dan juga akan lulus ya. Sehingga di sini kalau misalkan kita lihat misalkan contoh hasilnya, ini nilai yang paling atas adalah yang di sini ya, 703, maka inilah yang akan mengisi formasi yang akan lulus. Jadi kita nanti bisa lulus ada dua syarat, yaitu lulus passing grade dari kesemuanya dan juga kita itu mendapatkan peringkat terbaik dari peta persaingan yang kita ikuti. Nah, lantas kita kembali ke pokok pertanyaan awal. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dalam satu peta persaingan, misalkan di sini ada satu pelamar umum yang mana di sini ada 5 formasi, yang mana P4 ini tidak lulus seleksi. Apakah formasi ini nanti dari formasi kosong yang ada 5 ini apakah nanti akan diisi oleh P1, apakah diisi oleh P2, apakah diisi oleh P3 atau tetap kosong, ataukah akan dipindahkan melalui mekanisme perubahan yaitu penyesuaian formasi. Maka di sini kalau misalkan diisi P1 kira-kira mungkin atau tidak. Nah, seperti yang kita ketahui di pembahasan awal tadi, yaitu munculnya formasi P4 itu manakala P1, P2, P3 itu sudah mendapat penempatan semua, atau P1, P2, P3 itu sudah tidak bisa lagi untuk ijazahnya itu digunakan untuk mengisi formasi. Maka di sini saya rasa untuk diisi P1 ini tidak memungkinkan, kecuali kalau misalkan ada perubahan linearitas ijazah misalkan. Namun untuk perubahan linearitas ijazah tentunya itu bukan hal yang mudah, dikarenakan dari Kemdikbudristek sendiri tentunya untuk menentukan penempatan itu sudah mengacu pada juknis yang sudah ada. Kemudian kalau misalkan di P2 pun juga seperti itu, P3 juga seperti itu. Saja kalau misalkan dipindahkan, apakah mungkin?
Seperti yang kita ketahui bahwasanya teman-teman ketika kita login ke akun SSCSN, ketika memilih formasi untuk pelamar umum, tentunya kita sudah memilih apakah itu kita mendaftar di sekolah A atau mungkin mendaftar di sekolah B. Tentunya di sini nanti kita akan bisa lolos yaitu di tempat yang kita lamar ini. Kalau misalkan dipindahkan formasinya, apakah mungkin untuk mengikuti guru yang lulus PG? Tentunya kalau misalkan kita cek kembali di Juknis, itu tidak ada yang menyatakan bahwa ada pemindahan formasi untuk pelamar umum. Jadi pelamar umum lulus atau enggak lulus, maka dia akan menempati formasi yang dilamar semula. Nah, kemungkinan yang paling mungkin ini adalah untuk formasi yang tersisa, formasi yang kosong yang enggak terisi, ini adalah nanti akan tetap kosong seperti ini. Dan formasi kosong ini nanti akan dibuka kembali yaitu pada seleksi P3K Guru di tahun 2023. Nah, demikian kira-kira informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik pada penempatan P3K Guru di tahun ini. Kemudian untuk P4 memang di sini kita mengikuti seleksi menggunakan 1 NPK dan di sana berlaku passing grade dan juga perenggingan. Dan ada fakta juga bahwa kita untuk P4 itu tidak bisa melihat para pesaing kita itu siapa. Kemudian nilai dari teman kita itu siapa sebelum nanti ada pengumuman resmi. Nah, tentunya kita selalu memantau dan berdoa untuk hasil yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.